nih. Kalau kalian mau lihat estimasi biayanya, nih ya, ada di sini. Jadwal bookingnya itu sekitar jam 8.20. Ini sekarang jam 8. Ke bengkel itu sebenarnya sekitar 15 menit kalau lancar ya. Cuman ini kan jam kerja, masalah kita nggak tahu macet atau enggak. Jadi kita coba jalan sekarang aja, nggak apa-apa. Agak cepatan sedikit. Bismillah, kita jalan nih. Bentar, barang ada yang ketinggalan nggak ya? Karena hari kerja sekarang, jadi kita masih harus bawa perlengkapan buat kerja. Kita bawa laptop. Mana ya? Bawa semua stoknya. Yaudah, sekarang kita berangkat ke bengkel. Kita muter balik. Dan dedek, tinggal dulu ya. Makasih Pak, maaf ya. Makasih Bu. Jadi kita coba jalan berangkat ke bengkel Wiguna yang ada di Margonda. Saya udah langganan ya ke sana. Dulu sebelum ganti ini, saya juga sempat servis Honda City. Semi overhaul sih bagus ya. Cuma alhamdulillah ada rezeki lebih, kita ganti ke yang lebih baik. Kita upgrade sedikit. Oke. Jadi kita mau coba bahas nih kekurangan dan kelebihan dari Xpander. BTW ini tahun 2021. Masih AT ya, belum CVT. Oke, 5 bulan pertama ini setelah pemakaian ya, seperti yang tadi saya bilang ya, ini pernah 2 kali masuk bengkel. Yang pertama itu ganti shockbreaker belakang bocor. Nah yang kedua ini baru kita mau masukin bengkel nih, masih berkaitan kaki-kaki. Emang kalau dari segi kekuatan emang nggak sekuat Avanza ya, tapi terbayarkan dengan suspensi yang nyaman gitu. Ini kilometer sekarang 90.000, jadi kurang lebih kita udah jalan 2.000 kilo waktu itu dari pertama kali beli sampai sekarang. So far sih cukup menyenangkan bawa mobil ini. Kalau kalian lagi niat untuk meminang ini, nggak usah ragu, langsung aja. Perawatannya sih gampang, spare part juga melimpah, ada di mana-mana. Jadi kita sekarang cus ke bengkel aja, kita perbaiki yang kurang. Nah kalau untuk keluhan selama pemakaian, ada beberapa pengguna Xpander juga yang mengalami keluhan yang sama. Jadi yang pertama itu dari dashboard yang ada bunyi ya, bunyi rattle gitu. Jadi di dashboard di kiri depan itu ada bunyi. Jadi kalau yang pernah saya tanya ke montir, ke tukang bengkel, itu masalahnya ada di airbag. Jadi airbagnya itu dudukannya kempes, jadi dia harus diganti. Nah itu yang bikin si airbagnya itu goyang, jadi dia ada bunyi rattle. Nah yang kedua itu dari bawah setir. Dari bawah setir juga sama ada rattle, cuman kurang tahu dari bagian mananya. Kayak sih antara mungkin sambungan plastik atau gimana ya, kurang bagus atau gimana, nggak ngerti juga. So far sih kalau dari interior itu sama bagasi ini ada bunyi kayak kriak gitu aja dari pertama kali beli. Kalau kita dengerin dari posisi penumpang depan, ini sih nggak ini ya, nggak kedengeran. Tapi kalau kalian duduk di belakang, nah ini berasa bunyi kriak gitu. Jalanan lagi rame ya, maklumlah jam-jam kerja ya. Terus apa lagi? Ini sebenarnya masih ada keluhan juga di bagian mesin. Jadi kalau pagi-pagi pertama kali starter itu ada bunyi kayak bunyi ngelitik ya, bunyi knocking, tek gitu kan. Tapi samar-samar bunyinya. Saya nggak tahu itu bunyi knocking atau bunyi oli yang belum sirkulasi karena pertama kali starter pagi-pagi kan. Saya nggak tahu itu dari mana. Nah terus kalau misalkan ini pertama kali starter terus kita nyalain AC, ini tuh ada bunyi gemericik, kricik. Nah itu emang dari beli udah ada. Jadi pas beli sebenarnya nggak ketahuan ya, tapi pas kita bawa pulang, nah paginya kita starter, nah itu baru bunyi kricik. Nah itu nggak tahu kenapa. Nah itu sih keluhannya selama saya pakai. So far sih udah pernah kita bawa keluar kota juga aman aja. Cuman emang yang paling mengganggu itu disc brake-nya aja. Ini gelombang. Jadi waktu itu sempat kita mau bubut di bengkel, salah satu bengkel yang di Depok. Karena waktu kita datang mesin bubutnya itu lagi tumpul. Karena waktu itu kita kesana
pas Lebaran. Jadi dia nggak berani untuk bubut karena khawatirnya nggak maksimal. Jadi dia bilang minta di reschedule datang, cuman saya nggak datang lagi karena waktunya belum ada. Nah, kira ini kita mau bawa ke bengkel Wiguna. Kita cek ya, kalau misalkan bisa dibubut, kalau misalkan nggak bisa dibubut ya udah kita ganti baru. Kita cek juga nanti estimasi biayanya berapa. Nanti biayanya kita coba bahas di akhir ya. Oke, kita udah masuk jalan utama. Ternyata nggak terlalu macet untungnya, karena biasa itu Jumat macet ya di mana-mana. Oke, sekarang kita menuju bengkel ya. Nah, sekarang mobilnya udah mulai dimasukin ke tempat pengecekan. Kita tunggu ya hasilnya gimana. Sekarang mobilnya lagi disiapin nih buat naik ke mesin Kyoto. Nah, sekarang lagi digoyang-goyang. Kita coba tunggu hasilnya. Oke, jadi kita baru keluar dari bengkel. Kita baru ambil dari bengkel Wiguna di Margonda. Kita baru, ternyata setelah dicek kaki-kakinya dengan mesin Kyoto ketahuan tuh masalahnya di mana. Ternyata kita kena di bagian rack steer sama disc brake depan yang gelombang. Jadi ini ada bondnya. Kalau kalian mulai cuma sebentar ya, kita putar balik dulu. So far ini bagus, sudah nggak ada speleng karena sebelumnya itu ada speleng ya. Jadi kalau dalam kondisi berhenti kita putar-putar itu ada duk 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 gitu. Nah, di sini kalau kalian mau lihat estimasi biayanya, ini ya, ada di sini. Itu untuk rack steer, ini saya ambil paket yang servis aja, nggak ganti baru. Kalau servis itu sekitar 1.750.000 kalau nggak salah tadi. Untuk servisnya aja. Kalau kalian lebih milih, saya pengen ganti baru aja rack steernya, itu kurang lebih sekitar 3 jutaan untuk expander. Untuk yang generasi sebelum facelift ya, saya nggak tahu yang setelah facelift itu berapa, tapi kalau untuk sebelum facelift kayak gini itu kalau baru sekitar 3 jutaan, dan kalau servis di bengkel Margonda sini itu sekitar 1.750.000. Tapi itu baru servisnya aja. Kalau kalian ganti rack steer ya pastinya harus spuring. Nah, spuring itu sekitar 250.000. Dan untuk bubut rem ini juga kita bubut rem ya, karena udah, jadi kalau misalkan kecepatan di atas 60 km/jam dia itu agak, kalau di rem itu nyendal-nyendal, dia mobil getar. Nah, itu ternyata waktu dicek sama mereka itu disc brake-nya gelombang dan harus dibubut. Itu biayanya kurang lebih 750.000 untuk 2 ban. Jadi satu bannya sekitar, ya satu cakramnya sekitar 375 nih gitu. Jadi total perbaikannya dari perbaikan rack steer, bubut cakram, spuring dan lain-lain itu habis sekitar 2.875.000. Apakah mahal? Enggak, ini relatif murah sebenarnya. Karena dulu sebelum pakai ini saya sempat pakai Honda City. Itu harga rack steernya aja 6 juta kalau baru. Ya kalau servis mirip-mirip, kalau baru sekitar 6 juta. Dan waktu itu perbaikan kaki-kaki depan belakangnya habis 13-an. Itu Honda City tahun tua ya, tahun 2004. Gimana kalau yang tahun baru? Nah, makanya ini untuk tahun 2021 ini kategorinya cukup murah. Cukup murah. Begitu ya. Nah, makanya ini sekarang kita coba tes dulu jalan. So far barusan kita tes muter-muter ke sedikit ya. Itu udah nggak ada bunyi rack steer-nya. Udah nggak ada speleng juga. Udah enak. So far bos. Kita tinggal tes coba aja gimana. Ya ini kalau dibelokin ya udah nggak ada speleng. Oke, nah sekarang kita mau menuju pulang dulu. Dan seperti biasa kita kena macet. Ya, oke lah, saya rasa cukup sekian ya. Kalau kalian ada yang mau ditanyain, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Bye.